Shalom, apa kabar saudara sekalian? Kita berjumpa kembali di saluran pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita mau merenungkan, kita mencoba membandingkan antara Daud dan Salomo. Daud adalah ayah dari Salomo. Ya. Nah, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bagaimana antara Daud dengan Saul. Nah, hari ini kita mau mencoba melihat dari terang firman Tuhan antara keduanya, antara Daud dengan Salomo. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan 17, Paulus berkata demikian, "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhanku, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Ada dua hal yang diminta oleh Paulus berkaitan dengan jemaat Efesus ini, adalah supaya Tuhan memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan atau mengenal Dia dengan benar. Jadi ada dua, roh hikmat dan wahyu, ya, untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, berbicara soal Daud dan Salomo, kalau saudara memperhatikan, seperti yang sempat saya sampaikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa Daud adalah orang biasa, lahir dari keluarga biasa. Kita tidak menemukan juga sebuah pengalaman-pengalaman yang spektakuler dalam hubungan dengan Tuhan. Sebuah pengalaman-pengalaman yang seperti dialami oleh Saul, raja pertama. Nah, hal ini juga sama, saudara sekalian, dengan Salomo. Daud dikenal sebagai orang biasa saja, keluarga biasa-biasa saja, tetapi dalam perjalanan hidup Daud, kita menemukan sebuah ekspresi iman, sebuah tindakan-tindakan iman, dan perjalanan kehidupan yang betul-betul membuktikan bahwa dia sangat mengasihi Tuhan, dan dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kembali lagi pembacaan tadi, dibutuhkan dua hal. Kita butuh roh hikmat dan wahyu. Nah, saudara sekalian, Salomo dikenal sebagai orang muda yang kaya, seorang raja yang kaya, berhikmat. Ya. Dia menerima otoritas sebagai raja dalam situasi yang sangat aman. Ya. Dia punya pengalaman rohani yang luar biasa dengan Tuhan. Dia bermimpi ketemu dengan Tuhan, termasuk ketika dia ditanya oleh Tuhan, apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan. Dan Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Dan akhirnya Salomo dikenal sebagai orang yang sangat berhikmat. Ya. Dia lahir dari keluarga yang jelas dari Daud, dan mewarisi banyak hal. Ya. Dan dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dikenal sebagai manusia yang paling berhikmat, bahkan saudara sekalian, penataan di tempat makan, di penataan di bagian-bagian tertentu ditata begitu rupa sampai semua orang-orang yang berkunjung ke kerajaan Israel ini, mereka terkagum-kagum. Dan saudara tahu bahwa Salomo juga adalah raja yang akhirnya meneruskan apa yang menjadi kerinduan Daud untuk membangun bait Allah. Dan jangan lupa, saudara, semuanya, sebenarnya semua peralatan, semua bahan baku, bahan bangunan, semuanya sudah disediakan oleh Daud ayahnya. Tugas Salomo adalah mewujudkan untuk membangun bait Allah. Nah, saudara sekalian,
kita menemukan sebuah fakta begini, bahwa Salomo dia membangun bait Allah selama 7 tahun. Dan dia membangun istananya selama 13 tahun. Ya, saya ulang sekali lagi. Salomo membangun bait Allah selama 7 tahun. Sedangkan dia membangun istana selama 13 tahun. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Ternyata saudara sekalian, di balik dia seorang raja yang muda, kaya, penuh dengan hikmat, kita menemukan akhirnya nanti kita bisa melihat akhir hidupnya, ya, bahwa ternyata saudara sekalian, pengalaman-pengalaman dia bersama dengan Tuhan ya, tidak membawa dia untuk menjaga hatinya. Dia penuh dengan hikmat, tetapi dia tidak bertumbuh dalam wahyu, dalam pengenalan akan Tuhan. Paulus tadi berdoa supaya diberikan roh hikmat dan wahyu. Ternyata kedua hal ini sangat dipentingkan dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa berhasil dalam segala hal yang kita kerjakan, kita butuh hikmat. Dalam pekerjaan kita, dalam membangun keluarga, dalam membangun organisasi, dalam membangun gereja, kita butuh yang namanya hikmat. Tapi ternyata tidak hanya cukup kita menerima hikmat. Kita butuh yang namanya wahyu untuk mengenal Tuhan. Nah, dua hal ini penting. Nah, dalam perjalanan berikutnya, akhirnya saudara sekalian, kita menemukan akhirnya Salomo. Dia mencintai perempuan-perempuan. Dia dibelokkan dengan cinta yang lain daripada cintanya dia kepada Tuhan. Akhirnya dia jatuh dalam penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewi lainnya. Dia jatuh dalam penyembahan berhala, bukan menyembah Allah yang hidup. Nah, hari ini saya ingin kita mengerti sekali lagi, kita butuh dua hal selalu sekali. Kita butuh hikmat, tapi kita juga butuh wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita buka dalam 1 Tawarikh 28. Apa yang dikatakan Daud sebelum dia memberikan warisan, ya, pelimpahan wewenang dalam kerajaannya. Salah satu yang dia ingatkan, dan ini yang paling penting diingatkan, sebuah warisan, sebuah legacy dari Daud kepada Salomo. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. Firman Tuhan bilang gini, dan engkau anakku Salomo. Daud berkata, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, kenalilah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Jadi salah satu petua atau salah satu yang diwariskan dan diingatkan Daud kepada Salomo adalah supaya Salomo mengenali Tuhan yang disembah oleh dirinya sebagai ayah, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Tidak sebuah warisan. Daud mengenal Tuhan. Daud dalam perjalanan hidupnya, ya, sekali lagi tidak ditemukan sebuah pengalaman-pengalaman yang spektakuler, tapi bukan berarti imannya tidak bertumbuh. Kita menemukan justru, ya, Daud menunjukkan dalam kesehari-harian dia, bahkan dia mengucapkan, dia mengingatkan kepada Salomo supaya dia mengenali Tuhan yang disembah oleh ayahnya, atau dalam hal ini yang disembah oleh Daud. Tapi sayang, Salomo jatuh dalam penyembahan bukan kepada Tuhan. Dimulai dari dia berpaling kepada cintanya, bukan kepada Tuhan, tapi kepada banyak wanita yang ada menghampiri hidup.
Hari ini selalu kita mau supaya kita berdoa, supaya kita diberikan hikmat. Kita bersyukur supaya Tuhan berikan hikmat. Kita butuhkan hikmat. Dalam hidup ini kita butuh hikmat. Kita butuh hikmat dalam membangun keluarga kita. Kita butuh hikmat dalam membangun organisasi yang kita pimpin. Kita butuh hikmat dalam menjalani kehidupan ini, dalam pengelolaan kehidupan ini. Tetapi jangan berhenti hanya minta hikmat. Mintalah juga supaya Tuhan memberikan kepada kita wahyu, supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari belajar dari Daud dan juga dari Salomo bahwa yang kita butuhkan dua hal. Kita butuh hikmat, roh hikmat, dan kita juga butuh wahyu untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Daud dan Salomo, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hikmat. Terima kasih Tuhan buat perspektif, pandangan, atau cara pikirmu yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami mau Tuhan, kami bertumbuh. Berikan kepada kami wahyu untuk kami bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kami tidak hanya bisa mengenal Tuhan dengan akal pikiran kami, tapi Engkau membukakan, perkenalkan, Engkau mewahyukan dirimu, sehingga kami terus bertumbuh dalam mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.